Oke, nah kita masuk ke penjelasan mengenai Windows Form Control Library, ya. Nah, di mana di bagian awal, maksudnya di bagian awal dari sesi ini yang berkaitan dengan class library, di sana sudah dijelaskan mengenai apa itu DLL, ya. Di mana DLL itu adalah singkatan dari Dynamic Link Library, dan di dalamnya itu akan berisi daftar fungsi-fungsi yang dapat digunakan oleh sejumlah project. Apakah berbeda project, apakah itu dapat beda solution, atau mungkin dapat lintas bahasa. Nah, untuk library ini, DLL, itu ada dua jenis. Yang pertama, DLL berbasis teks. Jadi tidak ada visualnya, semuanya adalah berbasis teks. Nah, jadi kalau berbasis teks, kita bangun DLL-nya dengan menggunakan namanya class library. Nah, sedangkan kalau untuk DLL yang berbasis visual, ya, kita harus membangunnya itu dengan menggunakan project Windows Form Controls Library. Sama-sama menghasilkan outputnya adalah DLL. Cuma bedanya di dalamnya itu satu berbasis teks dan satu lagi adalah berbasis visual. Nah, kita akan fokus ke berbasis visual. Ya. Nah, kita akan kembali dulu. Saya akan menjelaskan sekilas dari contoh video yang berkaitan dengan user control. Ya. Nah, pada video sebelumnya, Anda sudah melihat bagaimana kita membangun user control. Nah, di mana di sana Anda sudah melihat bagaimana membangun user control yang pertama, yakni angka, seperti ini tampilannya. Kemudian user control yang kedua, waktu. Ya. Kemudian mengimplementasikannya itu ke dalam form, seperti ini. Ya. Nah, itu sudah dijelaskan di dua video yang sebelumnya berkaitan dengan user control. Nah, sekarang Anda lihat saat ini solusi ini hanya ada satu project. Jika saya tambahkan add new project di sini, Windows Form Application. Nah, ya. Saya jadikan start project. Kita lihat di toolbox-nya. Nah, ada nggak toolbox-nya yang berisikan objek, waktu, dan angka? Nah, tidak ada. Kondisi ini sama seperti kondisi yang sudah pernah dijelaskan di bagian class library, yakni video yang paling awal, yakni kenapa diperlukan class library. Nah, alasannya di sini sama. Kenapa diperlukan Windows Form Controls Library? Ya, alasannya sama. Jadi supaya bisa menggunakan user control, angka, dan waktu untuk beda project, kita harus bangun ulang lagi. Kita harus add user control yang baru. Kita harus add user control, kita bangun ulang user control berupa angka, kita harus bangun ulang user control berupa waktu. Ya. Nah, itulah alasannya kita memerlukan namanya DLL. Ya, apakah itu class library, apakah itu adalah Windows Form Controls Library. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan membangun Windows Form Controls Library. Oke. Kita masuk ke project yang baru dulu. Di sini saya buat project baru. Ya. Oke, kita tunggu. Ntar. Oke, kita buat. Nah, kita masuk ke bagian Windows. Kalau yang sebelumnya adalah class library, kali ini adalah Windows Form Controls Library. Ya. Nah, saya namakan defaultnya tetap sama, Windows Forms Control Library 1. Ya, ditempatkan ke D testing. Oke. Sampai akan dibuatkan projectnya. Nah, keluar hasilnya. Secara default dia memunculkan user control 1. Oke, saya ganti namanya, rename menjadi angka. Kemudian yes. Sudah. Oke, nah kita lihat di location-nya. Di lokasi penyimpanan ini. Nah, sudah ada Windows Form Control Library 1. Di dalamnya sudah ada angka. Ya. Oke, kita akan merancang untuk angka ini
saya ubah dulu fontnya. Oke, mungkin kita lihat di sini. Untuk angka, saya akan sesuaikan dengan ini. Untuk fontnya di sini adalah Consolas 12. Nah, sama ya. Saya akan ubah menjadi Consolas 12. Kemudian saya Ctrl A, kopikan semua objek di sini, saya tempatkan kemari. Saya atur posisinya. Ya. Kemudian saya buka dulu. Untuk event kliknya minus dan plus. Nah, yang akan saya lakukan sekarang adalah mengkopas semua codingnya. Ya. Saya akan kopaskan semua codingnya. Dimulai dari saya deklarasikan variabelnya. Kemudian di konstruktornya. Kemudian propertiesnya mulai dari value, decrement, increment. Ya. Nah, kemudian untuk tombol minus dan plus. Jadi langsung aja saya ubah berarti increment. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya tambahkan lagi add user control. Ya. Oke, ini user control. Ya. Setelah angka, saya tambahkan waktu. Nah, angka yang sama juga. Saya ubah fontnya menjadi Consolas 12. Saya agak perbesar dulu. Balik lagi ke project waktu. Ctrl A, kopikan, paste ke sini. Jadi otomatis ini sudah lengkap semua. Untuk desainernya saya atur. Nah, saya tambahkan event klik ke dalam. Sama langkahnya juga seperti tadi. Saya pindahkan semua codingnya waktu ini. Nah, saya pindahkan semua codingnya. Coding dari user control dari contoh sebelumnya. Copy. Kemudian saya pastekan kemari. Lanjut lagi konstruktornya. Kemudian untuk pembuatan propertiesnya. Dan terakhir adalah event-nya. Oke, saya simpan dulu. Nah, perhatikan di user control ini, sekarang sudah ada dua objek. Saya jalankan. Oke, sebelum saya jalankan ya, kita lihat dulu di sini. Sama seperti kelas library, output hasilnya, dia akan menghasilkan DLL di folder bin debug. Saat ini di folder bin debug masih kosong. Nah, sekarang saya jalankan. Oke, kita tunggu bentar. Nah, beda dengan kelas library, kalau user Windows Phone Controls Library, hasil jalannya, dia akan menampilkan test case-nya. Di mana di sini ada dua objek. Objek angka dan objek waktu. Dia akan memunculkan hasil tampilan nantinya saat ditempatkan ke form. Nah, jadi ada dua. Setelah itu, oke, close. Kita lihat lagi ke sini. Nah, perhatikan sudah ada DLL-nya. Ya, DLL-nya sudah muncul. Nah, kita akan mengimplementasikan ke bagian ini. Ini semua saya tutup. Saya close all. Yes. Nah, sekarang saya akan implementasikan ke form 1 ini. Di mana form 1 ini akan saya panggil DLL-nya. Cara memanggil DLL-nya sama seperti kita memanggil kelas diagram. Klik kanan, add reference, kemudian browse, ya, pastikan lokasinya benar. Oke. Nah, ini ya. Nah, dia udah masuk.
Udah. Ini udah terpilih. Yang ini ya. Udah. Oke. Maka di bagian reference ya, sudah ada Windows Form Control Library. Ya. Nah, saya coba jalankan dulu. Ada hasilnya. Kita coba lihat di toolbox. Tetap tidak ada. Nah, sebagai catatan, cara kita menggunakan Windows Form Controls Library agak berbeda dengan user control. Kalau user control, objeknya sudah akan muncul di toolbox. Tetapi kalau di sini, objeknya tidak akan muncul ke toolbox. Jadi bagaimana kita menggunakannya? Opsinya adalah form dinamis. Nah, kita harus menerapkan form dinamis. Nah, itulah alasannya kenapa Anda harus memahami dulu form dinamis sebelum kita masuk sampai dengan Windows Form Controls Library. Oke, kita masuk ke loadingnya. Saya akan menambahkan objeknya secara form dinamis. Using Windows Form Control Library, kita tambahkan dua objek. Angka sama ya, kemudian waktu dengan huruf kecil. Oke, saya tambahkan angka. Angka sama dengan new angka. Ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi angka dot location sama dengan new point 10,10. Ya. Setelah itu this dot controls dot add angka. Oke, kita coba lihat. Oke, ada error di sini. Oh iya, sorry, kurang titik komanya di bagian using. Oke, nah, kita jalankan lagi. Nah, sudah ada. Sudah. Oke, saya tambahkan lagi di sini angka dot decrement sama dengan 5, angka dot increment sama dengan 2, angka dot value sama dengan 10. Saya jalankan lagi. Oke, tunggu. Salah, dot value ya. Oke. Nah, muncul minus plus dengan loncatan incrementnya 2, tetapi pengurangannya loncatannya 5. Stop. Nah, kemudian yang kedua, waktu. Saya tambahkan waktu sama dengan new waktu. Kemudian waktu dot location saya tambahkan di new dot point, tetap di 10, tetapi agak ke bawah, misalnya 100. Kemudian this dot controls dot add waktu. Nah, kita lihat. Nah, itu dia hasilnya. Oke. Nah, ini adalah cara membuat Windows Form Controls Library sehingga menghasilkan DLL. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam suatu project. Caranya di sini wajib kita menggunakan teknik form dinamis.